1,9 triliun dalam setiap tahun. Untuk memberikan apa? Memberikan uang pada orang yang tiap hari sun pipi kiri, sun pipi kanan dengan istrinya, duduk di kantor, santai, ngetik-ngetik, bahwa ada dua hal mungkin nanti Pak Jamitel dalam perspektif ke depan. Perspektif pengelolaan keuangan negara jangan hanya dipahami pada output, tetapi tidak melahirkan outcome dan benefit. Saya memberikan contoh. Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat kegiatan. Kegiatannya adalah pendidikan dan latihan bagi para pejabat eselon 2, eselon 3 di seluruh Provinsi Jawa Barat. Menghabiskan anggaran 5 miliar. Menggunakan hotel, narasumber yang mumpuni, acara yang hebat. Tapi tidak melahirkan outcome apapun. Dibandingkan dengan membangun rumah rakyat miskin sebanyak 100 unit dengan biaya masing-masing 50 juta. Dalam pandangan saya, kegiatan pembinaan birokrasi itu adalah korupsi kultural. Artinya, secara administrasi tidak korupsi, secara hukum tidak korupsi, tapi pikiran birokratnya menggeser pembangunan rumah rakyat miskin dibuatkan dalam kegiatan pendidikan yang tidak melahirkan apapun, itu sudah menghamil hak-hak rakyat. Apa yang membuat kita tidak maju? Berpuluh-puluh tahun keuangan negara dihabiskan oleh kegiatan seremonial, perencanaan administrasi berbasis argumentasi yang melahirkan pemborosan keuangan negara yang itu tidak melahirkan efek apapun. Saya hanya akan memberikan sentuhan tentang birokrat. Di Provinsi Jawa Barat, seluruh birokratnya pasti setiap Senin upacara. Pasti mengikuti pendidikan kewarganegaraan, pendidikan kebangsaan, sifat patriotik. Tetapi para birokrat lebih senang memilih jabatan fungsional yang tidak beresiko, tidak berhadapan dengan publik, tidak berhadapan dengan audit, cukup menjadi tenaga yang memberikan telaah, karya ilmiah, dan memilih berbondong-bondong masuk ke situ, menghindari jabatan-jabatan struktural yang beresiko. Menurut saya, negara harus mulai memberikan tawaran, disodorin, pilih mana? Pilih jabatan beresiko, pilih jabatan santai. Yang milih jabatan santai sebaiknya mengundurkan diri. Kenapa? Dia sudah kehilangan jiwa patriotik. Dulu orang berperang melawan kolonial. Saya yakin orang ini kalau hidup di zaman kolonial akan ikut dengan kolonial dibanding mengambil resiko berhadapan dengan kolonial. Berapa Provinsi Jawa Barat mengeluarkan biaya itu? 1,9 triliun dalam setiap tahun. Untuk memberikan apa? Memberikan uang pada orang yang tiap hari sun pipi kiri, sun pipi kanan dengan istrinya, duduk di kantor, santai, ngetik-ngetik, pulang lagi, santai, ngetik-ngetik, pulang lagi. Kalau yang 1,9 triliun ini bisa kami manfaatkan, selesailah problem pendidikan, selesailah problem kesehatan, selesailah problem infrastruktur. Bahkan 1,9 triliun ini kalau 10 tahun sudah 19 triliun. Dan ini sudah bisa menjadi investasi untuk anak cucu Jawa Barat ke depan. Saya yakin gak akan maju kalau polanya begitu. Nah, untuk itu sinergitas dengan jajaran penegakan hukum itu dimulai dari input. Inputnya di mana? Input anggaran itu harus mulai, saya selalu menyampaikan input anggaran harus didampingi oleh BPK.
Ke depan bisa jadi input anggaran didampingi oleh APH, termasuk jajaran Kejaksaan Agung. Untuk apa? Melihat yang di-input ini kira-kira manfaat atau enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah input anggaran adalah pembahasan anggaran. Di pembahasan anggaran ini ada perspektif. Perspektifnya apa? Perspektif administratif, teknokratis harus mengakomodir perspektif politik. Bagaimana? Politiknya politik apa dulu? Politik yang bersifat kebutuhan publik, artinya seseorang dia menjadi wakil publik, maka dia harus mencerahkan publik. Maka dia berjuang untuk gedor meja rapat, meja paripurna, meja pembahasan. Karena apa? Karena publik yang diperjuangkan atau perspektif publik yang lain. Ini harus menjadi bagian. Nah, setelah itu adalah nanti sudah menjadi sebuah keputusan. Ada yang pengawalan berikutnya adalah percepatan. Di mana letak percepatan? Didampingi harus semua penyelenggara kegiatan itu memiliki keyakinan bahwa pijakannya benar, bahwa apa yang dilakukannya adalah benar, sistemnya benar, dikawal. Setelah percepatan, maka ada pengawalan berikutnya, yaitu output. Ketika menjadi output produk, maka perspektif audit dalam pandangan saya itu harus dirubah. Perspektifnya adalah bukan dibayar dulu termin baru diaudit dulu baru dibayar. Kalau diaudit dulu baru dibayar, maka negara melahirkan pencegahan. Karena negara melahirkan pencegahan, maka perspektif korupsi tidak akan terjadi. Kenapa perspektif korupsi tidak akan terjadi? Karena upaya tindakan, kecenderungan orang melakukan penyimpangan sudah dipotong oleh sistem di mana audit menjadi dasar orang untuk melakukan pembayaran. Maka orang yang bayar juga tidak akan ragu. Dalam kerangka ini. Nah, untuk itu sinergitas seluruh jaringan